Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, urusannya lancar, dan berlimpah rezekinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pertanyaan penting, yaitu kalau kita sedang galbay atau gagal bayar pinjol, lebih baik merespon WA, SMS, email, dan teleponan dari debt collector pinjol, atau kita cuekin saja? Mana yang lebih beresiko? Sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya dan banyak dari teman-teman galbay yang tertarik dengan video tersebut. Namun pada video kali ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai apa resikonya kalau Anda nyuekin WA, SMS, atau telepon dari debt collector pinjol ketika Anda galbay. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang masih takut, yang masih ragu untuk memulai galbay karena tidak tahu caranya dan tidak tahu memulainya dari mana, saya mengundang teman-teman untuk bergabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib, yang sepengalaman, yang sepenanggungan, sehingga kalian bisa saling menguatkan satu sama lain, saling menghibur, saling memberikan wejangan-wejangan, sehingga kalian bisa dan berani memulai galbay. Dan yang terutama, yang terpenting di grup ini adalah ada banyak senior-senior galbay kalian di grup ini yang sudah berpengalaman, yang siap sedia untuk membagikan pengalaman mereka kepada Anda, menjawab semua keraguan dan kebingungan Anda tentang galbay pinjol. Sehingga kalian berani memulai galbay karena memang di grup ini teman-teman kalian yang galbay semua ada di sini. Bahkan yang sudah berpengalaman galbay, senior-senior galbay. Nah, kalau kalian sudah berani galbay, kalian tahu cara memulai galbay, maka kalian akan terlepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Sehingga masalah yang lebih besar lagi tidak akan menimpa kalian. Karena kalau kalian memaksakan diri untuk terus membayar pinjol hanya karena takut dengan teroran para debt collector pinjol, hanya karena kalian tidak tahu memulainya dari mana, dan kalian akhirnya memaksakan diri untuk membayar dengan cara hutang sana-sini, pinjam sana-sini, jual-jual aset, apalagi jual-jual barang, apalagi pinjol lagi ke beberapa pinjol lain, kalian akan semakin terbenam ke dalam masalah yang lebih besar dan hidup kalian akan semakin susah dan ujungnya nanti kalian tidak akan bisa lagi keluar dari masalah yang sangat besar, yaitu jeratan setan pinjol yang sudah sangat dalam dan sudah sangat berat bagi kalian. Oleh karena itu, silahkan bergabung ke grup ini supaya kalian lepas dari yang namanya jeratan pinjol. Kalian bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai risiko mengabaikan WA, SMS, atau teleponan dari para debt collector pinjol ketika galbay. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjol karena situasi dan kondisi ekonomi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus membayar angsuran pinjol, biasanya hanya ada dua pilihan sulit. Pertama, tetap membayar dengan cara gali lubang tutup lubang, yaitu meminjam ke pinjol lain untuk menutupi pinjol yang lama. Bahkan pinjam sana-sini, plus ada sebagian teman yang sampai jual-jual aset, sampai akhirnya hancur berantakan. Atau yang kedua, berhenti membayar alias galbay, tapi harus siap menghadapi konsekuensinya, yaitu diteror debt collector dengan jumlah teror yang mungkin hingga ratusan WA dan telepon setiap harinya. Nah, dua-duanya ini sama-sama berat. Namun, terus memaksakan diri untuk bayar pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang itu bukanlah solusi. Itu adalah cara untuk menggali lubang yang lebih dalam lagi, yang membuat Anda masuk ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Itu hanya akan membuat masalah Anda semakin besar. Karena itu akan memaksa Anda menjadi budak pinjol selamanya dan akhirnya Anda semakin sengsara dan semakin terbenam. Jadi karena itu, maka pilihan yang paling realistis dan yang paling tepat saat ini adalah galbay sekalian. Tentu konsekuensinya, kalau galbay, ya kita akan diteror lewat spam WA, SMS, email, bahkan diteleponi terus oleh para debt collector pinjol. Bahkan debt collectornya bisa datang ke tempat kita. Dimaki-maki, diancam-ancam, katanya akan disebar data, katanya akan dipidanakan. Itu memang risiko yang harus dihadapi.
Namun sebenarnya debt collector itu tidak bisa mempidanakan kita, tidak bisa membuat kita dalam masalah kalau kitanya sendiri tidak mau terpengaruh dengan teroran para debt collector pinjol. Kita hanya gagal bayar dalam hal ini. Itu yang perlu teman-teman pahami dan ingat. Mereka tidak bisa memaksa Anda untuk membayar kalau memang Anda tidak mampu untuk membayar lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk membayar kalau memang karena situasi dan kondisi Anda yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar pinjol. Bahkan sesuai aturan OJK, penagihan dengan makian, dengan cara kasar, dengan ancaman atau intimidasi, apalagi sampai mengirimkan berita-berita hoaks, itu adalah hal yang sangat dilarang oleh peraturan OJK, sesuai dengan aturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi galbay sebenarnya bukanlah hal yang membuat Anda sengsara, membuat Anda berada dalam situasi yang memalukan. Banyak orang di luar sana juga mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin tetangga atau rekan kerjamu atau bahkan atasanmu pun di kantor mungkin juga sedang mengalami masalah galbay pada saat ini. Hanya saja mereka belum ketahuan atau belum didatangi debt collector pinjol. Jadi Anda tidak usah terlalu memikirkan masalah-masalah galbay. Pikiran-pikiran yang negatif itu tidak usah terlalu Anda terima atau Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Jangan terlalu takut, apalagi sampai berpikir macam-macam. Toh, ada ratusan ribu nasabah galbay di luar sana dan Anda hanyalah salah satu dari yang ratusan ribu bahkan jutaan nasabah yang sudah galbay sekarang ini. Mereka santai aja, mereka tenang aja, mereka baik-baik saja hidupnya. Jadi Anda tidak sendirian mengalami galbay. Anda bukan satu-satunya orang yang mengalami masalah yang seperti ini. Ratusan ribu bahkan jutaan di luar sana. Jadi Anda tidak usah seperti kebakaran jenggot, Anda tidak usah seperti kehilangan arah, Anda tidak usah seperti ketiban batu yang sangat besar sehingga membuat Anda tidak bisa bergerak atau Anda tidak mampu untuk melawan. Bukan seperti itu. Agar lebih tenang, Anda perlu memahami cara kerja debt collector. Ingat, satu orang debt collector itu biasanya memegang ratusan hingga ribuan nasabah. Mereka tidak mungkin menagih nasabah-nasabah ini secara manual satu persatu. Sehingga digunakanlah sistem broadcast otomatis, yaitu mesin pengirim pesan dan teror penagihan secara massal. Nah, sistem ini berjenjang. Semakin tidak direspon, biasanya kalimat ancamannya itu mungkin akan semakin keras. Namun itu hanya sementara saja, hanya sebentar saja. Mungkin hanya 2 minggu atau bahkan 1 bulan saja. Atau paling lama 3 bulan lah. Setelah itu biasanya sudah akan berkurang. Namun kalau nasabah tidak respon sama sekali, bahkan tidak peduli sama sekali, maka lama-lama debt collectornya akan malas. Nasabah-nasabah seperti ini dianggap tidak akan mungkin bayar. Sehingga intensitas terorannya terhadap nasabah yang seperti ini akan berkurang. Karena debt collector butuh target. Dan nasabah yang tidak respon, mereka anggap itu tidak mungkin bayar. Dan mereka tidak akan mau buang-buang waktu untuk selalu menagih nasabah-nasabah yang tidak ada kemungkinan bayar. Karena sama saja dengan buang-buang waktu mereka. Sementara mereka butuh target. Mereka ada target bulanan. Tapi, kalau nasabahnya merespon, maka sistem broadcast tadi itu akan langsung menghubungkan Anda atau nasabahnya ke debt collectornya, yaitu manusianya, orangnya langsung. Nah, disinilah masalahnya akan dimulai. Karena nasabah yang merespon biasanya akan semakin sering ditekan. Nasabah yang merespon biasanya akan semakin gencar diteror. Bahkan nasabah yang respon ini sangat berpotensi sekali untuk langsung didatangi oleh debt collector pinjol lapangan. Logikanya sederhana. Merespon berarti menunjukkan rasa ketakutan dan nasabah yang merespon masih ada peluang untuk ditekan, ditakut-takuti supaya bayar. Sementara nasabah-nasabah yang mengabaikan atau yang tidak peduli sama sekali dengan teroran para debt collector pinjol, itu nasabahnya dianggap sudah tidak mungkin lagi untuk membayar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah abaikan saja semua teroran WA atau SMS dari para debt collector pinjol atau bahkan teleponannya. Mungkin mereka ketika Anda abaikan, mungkin mereka akan semakin intens, akan semakin barbar meneror Anda, namun itu hanya sebentar. Bila perlu jangan dibaca, langsung dihapus saja.
Dan yang paling penting, jangan pernah menjanjikan kapan Anda mau bayar. Karena janji itu akan membuat Anda nantinya terpojok dan Anda akan jadi sasaran empuk para debt collector pinjol. Anda akan jadi nasabah prioritas yang diutamakan penagihannya. Karena dengan berjanji, Anda telah memberikan harapan ke debt collectornya dan debt collector akan terus menuntut janji bayar Anda itu. Kalau seandainya ada debt collector yang datang ke rumah, hadapi dengan tenang. Tidak perlu takut. Jangan tunjukkan bahwa Anda takut. Karena dengan ketakutan Anda, mereka akan semakin berani. Katakan apa adanya bahwa saat ini Anda tidak punya uang. Dan kalau sudah ada uang, nanti akan dibayar. Hanya itu saja yang perlu Anda katakan. Dan yang terpenting, yang penting Anda ingat, jangan sampai memberi janji tanggal bayar atau menandatangani surat apapun. Karena janji dan surat tersebut bisa dijadikan pegangan mereka untuk terus menekan Anda, untuk terus meneror Anda, untuk terus mendatangi Anda di kemudian hari. Ketika debt collector datang ke rumah Anda, langsung Anda buat keputusan tegas bahwa sampai kapanpun Anda tidak akan bayar kalau memang uangnya tidak ada. Kalau uangnya sudah ada, saya akan segera bayar. Mau 1000 kali pun Anda datang ke rumah saya, kalau uangnya tidak ada, bagaimana saya mau bayar? Katakan seperti itu. Karena pada dasarnya debt collector itu takut sebenarnya kepada nasabah. Karena mereka dibatasi aturan dan peraturan penagihan dan juga diawasi oleh undang-undang yang berlaku di negara ini. Karena itu kalau mereka melanggar, mereka siap untuk dilaporkan supaya dipecat. Kalau mereka melakukan perbuatan yang melawan hukum, melakukan keonaran, keributan, atau bahkan mempermalukan Anda atau melakukan kekerasan fisik terhadap Anda, langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya langsung diproses. Jadi mulai saat ini jangan pernah takut sama yang namanya tekanan teroran dari para debt collector pinjol. Karena itu semua hanya ada dalam pikiran Anda. Hanya ada dalam perasaan Anda. Ketakutan-ketakutan yang muncul dalam pikiran Anda itu timbul hanya karena respon Anda terhadap teroran para debt collector pinjol. Kalau Anda tidak merespon, kalau Anda tidak terpengaruh, kalau Anda tidak mempan, mental Anda tidak bisa dibuat down oleh mereka, maka hidup Anda akan baik-baik aja. Ingat, berapapun hutang Anda, berapa pinjol pun yang Anda galbaikan, siapapun debt kolektornya dan pinjol apapun tidak akan bisa membuat Anda tunduk kepada mereka hanya karena ancaman dan teroran para debt kolektor pinjol. Tidak ada ya. Yang perlu Anda ingat sekali lagi adalah dari dulu sampai sekarang sudah hampir 10 tahun pinjol ini ada di Indonesia dan bahkan sudah ratusan ribu bahkan sudah jutaan nasabah yang galbay. Tidak satupun dari nasabah itu pernah dikasuskan oleh pinjol, pernah bisa dibuat hidupnya menderita oleh pinjol, pernah dibuktikan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh para debt collector pinjol kepada ratusan ribu bahkan jutaan nasabah yang gagal bayar tadi itu. Tidak ada bedanya dengan Anda. Mereka bisa menikmati hidup walaupun dalam keadaan gagal bayar karena mereka tidak mau dipengaruhi, tidak mau ditakut-takuti, tidak mau diancam-ancam oleh para debt collector pinjol. Jadi Anda juga bisa membebaskan diri Anda dari teroran para debt collector pinjol. Baik, sampai di sini pembahasan kita mengenai gagal bayar pinjol dan segala konsekuensinya. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.